Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau minggu kemarin kita membahas apa perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, maka pada hari ini kita mulai masuk pelan-pelan bagaimana sebenarnya operasional ataupun produk layanan yang diberikan oleh bank syariah. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya dengan bank konvensional. Bapak Ibu yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Semoga setiap nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita menambah kebaikan dalam kehidupan kita, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh arti, memberikan kebaikan di tengah masyarakat, menciptakan kedamaian dan kemaslahatan, sehingga kemudian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengukir dua hal. Yang pertama prestasi dan yang kedua prasasti. Prestasi kebaikan demi kebaikan kita torehkan. Ketika kita kembali, orang akan mengingat setiap kebaikan yang kita lakukan dan mereka kemudian akan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kalau minggu kemarin kita membahas apa perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, maka pada hari ini kita mulai masuk pelan-pelan bagaimana sebenarnya operasional ataupun produk layanan yang diberikan oleh bank syariah. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya dengan bank konvensional. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, operasionalisasi bank syariah dengan bank konvensional sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah pada pola ataupun akad yang digunakan dalam transaksi keuangannya. Kegiatan bank syariah dengan bank konvensional secara umum itu bisa dikategorikan dalam tiga hal. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bank syariah dan bank konven itu melakukan penghimpunan dana masyarakat. Jadi ada funding production, artinya ada produk di mana kemudian bank itu mengumpulkan dana masyarakat. Mengumpulkan dana masyarakat ini itu dilakukan dengan tiga hal, dan tiga hal ini semuanya ada di kedua bank. Yang pertama adalah tabungan, yang kedua adalah deposito, dan yang ketiga adalah giro. Kegiatan kedua adalah pembiayaan, disebut dalam bank konvensional dengan pemberian kredit, di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan jasa layanan lainnya. Inilah tiga kegiatan bank yang hari ini dipraktekkan baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh ini kita akan bahas bagaimana produk penghimpunan dana masyarakat. Dana bank itu datang dari beberapa sumber. Sumber yang pertama ada yang datangnya dari pemegang saham. Kalau dana yang datang dari masyarakat disebut dengan dana pihak ketiga. Nah, dana yang datang dari saham itu biasanya adalah pemilik bank.
Saya kasih contoh sederhana untuk kita mudah memahaminya. Bank Aceh Syariah, modal dasarnya itu datang dari dua kategori. Yang pertama dari pemerintah Aceh, disebut dengan saham pemerintah Aceh. Berapa saham pemerintah Aceh dalam Bank Aceh Syariah? 71%. Sisanya milik siapa? Milik bupati dan wali kota yang ada seluruh Aceh. Inilah modal dasar operasionalnya Bank Aceh. Lalu kemudian Bank Aceh mencari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itulah yang datang dari dana yang dimiliki oleh masyarakat yang menempatkan pada 3 platform. Yang pertama, tabungan. Apa ini maksud dengan tabungan? Ini adalah penempatan uang tabungan yang sifatnya bisa kita tarik kapanpun selama dalam tabungan ada duit. Bisa kita tarik di waktu malam, bisa kita transfer menggunakan via mobile banking, tapi syaratnya ada uang. Kapanpun bisa kita tarik. Ini untuk bisa juga digunakan sebagai alat pembayaran. Apa bedanya dengan deposito? Deposito ini investasi, dia berjangka. Nggak bisa kita tarik setiap hari. Kita tempatkan uang deposito misalnya 1 miliar atau 500 juta, mungkin kita akan memutuskan deposito berjangkanya berapa lama, per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu sifatnya lebih kepada investasi. Dan yang ketiga, giro sebagai alat bayar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, giro ini bisa kemudian berubah menjadi dalam bentuk cek yang itu digunakan sebagai alat bayar. 3 produk ini ada di bank syariah, ada di bank konven. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pada akad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bank konvensional ketika kita menabung, ketika kita menempatkan uang kita dalam bentuk deposito, ketika kita menempatkan uang dalam bentuk giro, maka mereka kemudian memberikan bunga kepada kita. Jadi akadnya itu ya sederhana, akadnya bunga. Jadi berapa Bapak taruh, berapa bunganya tergantung. Kalau deposito bisa jadi bermain di angka 2 sampai 4%, kadang-kadang mainnya di angka 6% per tahun. Nah, kemudian kalau tabungan ya seperti itu juga, berapa bunganya? Biasanya lebih murah lagi. Nah, kalau giro biasanya seperti itu juga, tapi giro ini kebanyakan dia tidak dijanjikan dengan bunganya karena diberikan kesempatan kita menggunakan sebagai mekanisme alat bayar. Nah, ketika kemudian ini digunakan oleh bank syariah, maka ada perbedaan yang sangat mendasar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk akad funding ini, apakah dia tabungan, apakah dia kemudian giro ataupun deposito, di dalam bank syariah hanya ada 2 akad yang digunakan. Yang pertama adalah akad wadiah dan yang kedua adalah akad mudharabah. Apa yang dimaksud dengan akad wadiah? Secara sederhana saya ingin menjelaskan supaya kita bisa memahami secara mudah bahwa akad wadiah ini sifatnya titipan. Wadiah itu ada 2, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad dhamanah. Kalau yad amanah, kita titip barang kita tidak izinkan dia untuk menggunakan barang tersebut. Ini amanah saya, tolong saya titipkan. Macam kita titip motor sama teman, tapi kita bilang itu jangan pakai ya, itu wadiah yad amanah, jadi kamu jaga. Cuman ada resikonya, kalau itu tiba-tiba hilang, maka orang yang kita titip dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita percaya sama dia. Tiba-tiba rumahnya kebakar, motor kita, maka dia tidak bertanggung jawab. Tapi ketika wadiah yad dhamanah, kita mengizinkan kepada bank tabungan yang kita tempatkan, ya, kemudian giro yang kita tempatkan itu boleh digunakan oleh bank. Tapi syaratnya, kalau hari ini saya butuh uang tersebut, maka uang itu harus ready. Kalau bank bangkrut, uang saya wajib kembali. Kenapa? Itu wadiah yad dhamanah, titipan yang kamu menjamin bahwa uang saya itu tetap ready, tetap ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini akadnya adalah akad wadiah
produknya itu ada dua, produk tabungan dan produk deposito. Itu bisa kita gunakan. Tabungan dengan giro itu di bank syariah. Sedangkan untuk deposito, karena itu sifatnya investasi, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bank itu menggunakan akad mudharabah. Untuk akad mudharabah dalam bank syariah, dia menggunakan produk tabungan boleh, deposito boleh. Maka kita sebagai nasabah diberikan pilihan. Apa pilihannya? Ketika kita buka tabungan ataupun kita buka deposito, kalau deposito biasanya sudah pasti pakai akad mudharabah. Karena kenapa? Kita tidak mungkin mendepositokan uang kalau kita tidak menginginkan keuntungan. Kalau sebatas titipan tadi, tabungan kita buka dengan akad wadiah. Titipan, Pak. Bank itu boleh memberikan keuntungan, boleh tidak memberikan keuntungan karena sifatnya titipan. Jadi kalau kemudian kita buka tabungan kita dengan akadnya wadiah lalu kita minta keuntungan, itu hukumnya sudah haram bunga. Tapi kalau bank kemudian kita tempatkan uang kita 100 juta, tiba-tiba kita pakai akad wadiah, besok kita cek di tabungan ada tambahan, itu namanya hadiah yang diberikan oleh bank. Kenapa? Karena kita sudah mengizinkan dia menggunakan uang kita untuk bisnis bank. Ada keuntungan, dikasih kita sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih, enggak salah. Tapi kalau kemudian kita buka tabungan dan deposito dengan akad mudharabah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, kalau bank untung, maka dia wajib memberikan keuntungan kepada kita. Karena sifatnya mudharabah, sebagaimana dulu pernah saya jelaskan, mudharabah itu adalah akad yang digunakan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi ini boleh kita katakan akad prajahiliyah. Masa jahiliyah itu sudah digunakan. Dengan siapa Nabi Muhammad melakukan akad mudharabah? Dengan calon istri beliau, yaitu Khadijah. Khadijah memberikan modal kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum menjadi Rasul, umurnya masih 17 tahun. Beliau memutar, melakukan bisnis dengan modal yang diberikan oleh Khadijah. Keuntungannya bagi dua, modalnya dikembalikan. Nah, ketika kita menjadikan akad tabungan dan deposito kita menggunakan akad mudharabah, maka kita memberikan modal dana kita kepada bank untuk diinvestasi. Bank kita izinkan untuk bisnis dan memutarkan uang kita dalam pembiayaan nantinya, maka keuntungan dari bank diberikan kepada kita. Kalau untung diberikan keuntungan, resikonya kalau rugi maka rugilah kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya bank syariah tidak rugi, tidak merugikan si penabung, apakah itu dia deposito ataupun dia memberikan tabungan, maka diikat dengan penjaminan. Jadi ada lembaga penjaminan simpanan, LPS, bukan simpenan. Kalau simpenan lain lagi nanti maknanya. Jadi berapa? Tidak boleh lebih dari 2 miliar. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak menyimpan uang dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk tabungan di bank syariah atau di bank yang manapun gitu ya, tapi kalau kita muslim ya berarti kita kembali kepada bank syariah, maka yang dijamin oleh pemerintah kalau bank itu bangkrut hanya 2 miliar. Kalau kemudian Bapak menabungnya di atas 2 miliar, misalnya 3 miliar, bank itu tutup karena bangkrut, maka yang dijamin hanya 2 miliar. Sisanya tidak akan dibayar oleh pemerintah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan sedikit lagi bahwa ketika kita menabung, ada tabungan, ada deposito, kita bisa memilih akad apa yang kita gunakan. Tapi terkadang pekerja bank ya, front desk atau CS ini kadang-kadang nggak menjelasin sama nasabah. Jadi nanti kadang-kadang nasabah ini bingung, maka banyak nasabah yang kadangkala dia sudah lama di bank syariah, dia tidak paham. Kita boleh memilih, saya ingin menjamin aja uang saya nih,
pokoknya uang saya kapan saya terima saya ambil tetap ada, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya bisa memilih wadiah. Biasanya kalau kita ngambil tabungan yang sifatnya wadiah, maka itu tidak ada biaya, Pak. Kenapa? Kita mengizinkan dia pakai uang kita, jadi tidak ada pengurangan. Tapi kalau kita pakai tabungan dengan akadnya mudharabah, kita punya uang 1 juta, nak tambah-tambah, Pak. Nanti tiba-tiba kita print buku tabungan, kok uang kita udah habis. Kenapa? Dimakan sama biaya. Kenapa? Ya, karena uang kita 1 juta, uangnya diinvestasi. Keuntungannya ada keuntungannya 1 juta, keuntungannya 50 rupiah. Tapi kita menggunakan ATM, kita menggunakan ini, akhirnya uang kita kok tiba-tiba habis karena akad yang kita gunakan berbeda. Tapi kalau akad wadiah biasanya di bank syariah itu tidak mengenakan biaya administrasi bulanan. Biaya administrasi bulanan ini itu berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan terkait dengan pendanaan di bank syariah. Sengaja saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana operasional bank syariah yang kemudian membedakan dengan bank konven. Kalau di bank konven kita taruh uang, apakah dia tabungan, apakah dia deposito, apakah giro, maka jawabannya hanya satu, berapa bunga yang kita akan dapatkan. Tapi ketika kita menempatkan uang dengan menggunakan platform bank syariah, kita punya pilihan akad apa yang akan kita gunakan. Dengan pola itu kemudian keuntungan kita akan dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya bagaimana pembiayaan, ataupun kalau dalam bank konven disebut bagaimana kredit bisa saya dapatkan. Yang itu kemudian apa perbedaannya dan bagaimana unifikasi yang membedakan secara mendasar mana yang lebih menguntungkan antara bank syariah dan bank konven. Insyaallah kita akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا،
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا